Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Wayan Suarmo, guru matematika kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persentase keuntungan dan kerugian. Kalian masih ingat cerita sebelumnya tentang para penjual bubur ayam, bakso, dan sate? Kita akan coba melihatnya sekarang, tidak hanya menghitung keuntungannya berapa atau kerugiannya berapa rupiah. Kita sekarang akan menentukan berapa persentase keuntungan dan kerugian. Kenapa persentase? Karena dalam kehidupan sehari-hari keuntungan maupun kerugian lebih sering disebutkan dalam bentuk persentasenya. Jadi dikatakan untung misalnya 5% atau rugi misalnya 5%. Seperti itu. Mari kita ikuti ulasan selengkapnya. Pertama-tama kita akan membahas tentang persentase keuntungan. Jadi persentase keuntungan ini digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Rumusnya itu sering disingkat dengan PU. Jadi PU adalah persentase keuntungan, itu sama dengan selisih dari harga jual. Jadi ini selisih harga jual dan harga belinya, ya, dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100% untuk menghitung persentasenya. Jadi untuk menentukan persentase keuntungan atau PU, yang perlu kalian lakukan pertama adalah menghitung berapa besar untungnya. Kita bagi dengan harga belinya, lalu kita kalikan dengan 100%. Coba kita simak contoh berikut ini. Pada cerita yang pertama ini adalah cerita tentang Pak Dedi yang membeli suatu motor bekas seharga 4 juta rupiah. Kemudian 1 minggu setelah motor tersebut dibeli, dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Pertanyaannya, tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Sebelum menentukan persentase keuntungan, kita menentukan untung yang diperoleh Pak Dedi terlebih dahulu ya. Jadi karena ini harga jualnya lebih tinggi daripada modal yang dikeluarkan, maka Pak Dedi itu mendapatkan untung sebesar 4.200.000. Kita kurangi dengan 4 juta rupiah, maka Pak Dedi mendapatkan untung sebesar 200.000. Ini adalah keuntungan penjualan Pak Dedi. Pertanyaannya ini bukan untungnya ya, tapi persentase keuntungan. Oleh karena itu kita perlu menghitung persentasenya dengan rumus seperti tadi. Jadi PU atau persentase untung itu sama dengan untungnya dibagi dengan harga beli, kita kalikan 100%. Kita peroleh persentase untungnya, karena untungnya itu 200.000 rupiah. Harga beli mula-mula adalah 4 juta rupiah. Kita kalikan 100%. Kemudian kita akan sederhanakan. Ini saya coret 3 nolnya, saya bagi 1000 ya. Kemudian saya bisa coret lagi 2, sama-sama bagi 2. Kemudian mana lagi yang bisa saya coret? Ini saya bisa coret 1, ini saya bisa coret 1. Ada lagi ya. Jadi sisanya itu 2 kali 10 adalah 20 dibagi 4%, atau 20 bagi 4 itu adalah 5%. Jadi persentase keuntungan Pak Dedi adalah sebesar 5%. Bagaimana jika masalah yang kalian hadapi sekarang adalah seperti ini? Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. 1 minggu setelah itu motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Kita masih membahas tentang
keuntungan dan persentase keuntungan ya. Jadi sekarang yang diketahui adalah persentase harga jualnya, yaitu sebesar 105%. Untuk menghitung keuntungan Pak Dedi, pertama-tama kita harus menentukan berapa besar harga jualnya. Harga jualnya tadi sudah dikatakan itu adalah sebesar 105%. Ya, jadi kalau saya hitung itu harga jualnya adalah 105%, kita kalikan dengan harga belinya mula-mula, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Maka kita akan mendapatkannya ini adalah 105% itu 105/100, kita kalikan dengan 4 juta rupiah. Saya bisa sederhanakan, ini saya bisa coret nolnya 2, jadi sama-sama dibagi 100, kemudian 105 kali 40.000, maka itu adalah 4.200.000 ya. Karena harga jualnya 4.200.000, itu sekarang kita bisa menentukan berapa besar keuntungannya. Keuntungannya itu adalah sebesar 4.200.000. Jadi dia jual motornya seharga 4.200.000, kita kurangi dengan harga belinya mula-mula, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Selisihnya ini lebih besar pemasukannya, lebih besar penjualannya, itu sebesar 200.000 rupiah. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah sebesar 200.000 rupiah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang persentase keuntungan, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang persentase kerugian. Jadi mirip seperti tadi, persentase kerugian itu disimbolkan sebagai PR, jadi P-nya persentase, R-nya adalah rugi. Itu pertama-tama kalian harus mencari selisih berapa harga jual dikurangi harga belinya. Karena ini adalah menghitung kerugian, maka yang perlu kalian lakukan pertama kali itu adalah menentukan untuk menghitung persentase rugi ini ya. Yang pertama yang perlu kalian hitung adalah berapa besar rugi dari selisih penjualan dan harga belinya. Itu kita bagi dengan harga beli, harga mula-mula kita kalikan dengan 100%. Kita akan lihat contohnya pada contoh soal berikut. Pada contoh ini dikatakan bahwa Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Kemudian karena terkendala masalah, jadi terpaksa dijual lebih rendah ya, seharga 38 juta rupiah. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Jadi untuk menghitung persentase kerugian Pak Rudi ini, kita harus hitung ruginya terlebih dahulu yang ditanggung oleh Pak Rudi ya. Itu adalah sebesar 40 juta. Kita kurangi dengan 38 juta. Jadi ini 40/38 itu adalah 2 juta. Pak Rudi ini rugi 2 juta. Sekarang kita hitung persentase ruginya. Caranya itu adalah sama seperti tadi, jadi kita tuliskan dulu ruginya. Ruginya itu adalah 2 juta dibagi dengan harga belinya mula-mula tanah tersebut adalah sebesar 40 juta. Kita kalikan dengan 100% karena kita menghitung persentase. Saya akan sederhanakan. Ini saya bisa coret nolnya 6 sekaligus, ini juga 6 sekaligus. Kemudian ini saya bisa coret nolnya 1, ini saya bisa coret nolnya 1. Jadi persentase ruginya itu sisanya 2 kali 10 adalah 20.
kemudian dibagi 4, dan jangan lupakan tanda persentasenya. Maka hasilnya adalah 20 bagi 4 adalah 5%. Sehingga persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Jika HB menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual atau modalnya, sedangkan HJ menyatakan harga jual suatu barang oleh penjual, pada kondisi berikut manakah yang menyatakan kondisi untung, rugi, atau impas? Nah, pertama-tama kalian harus memastikan kapan kondisi saat dia untung, kapan kondisi saat dia rugi, atau kapan kondisi saat dia impas. Sehingga nanti kita akan bisa untuk untungnya kita menentukan di persentase untungnya, untuk ruginya kita akan menentukan persentase ruginya. Jika harga jual kurang dari harga beli atau pendapatannya kurang dari pemasukannya, maka ini akan mengalami kerugian. Sedangkan jika harga jual lebih dari harga beli, ini akan mengalami untung. Kemudian jika harga jual itu sama dengan harga beli, akan mengalami impas atau kita sebut sebagai balik modal. Nah, untuk menentukan berapa besar persentase keuntungan, itu kita tentukan dengan rumus ini. Jadi persentase untung adalah untungnya dibagi dengan harga belinya, kita kalikan 100%. Sedangkan untuk persentase ruginya itu adalah berapa besar ruginya dibagi berapa besar harga belinya, kita kalikan 100%. Untuk menentukan persentase untung dan persentase rugi, ingat kalian harus menentukan berapa besar untung dan berapa besar ruginya terlebih dahulu. Jadi demikian video kali ini, tetap semangat belajar ya.